Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Putri Rusmawati, NPM 202201045, perwakilan dari kelompok kecil 2, izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kooperatif learning populasi rentang anak dan orang dengan penyakit kronis dengan anggota kelompok Diana Amanda Saputri 202201029, Erlita Putriana 202201036, Fitria Putri Rusmawati 202201045. Pendahuluan. A. Latar belakang. Indonesia merupakan negara kepulauan yang secara geografis berada pada pertemuan antara tiga lempeng tektonik besar, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, atau disebut dengan cincin api, Ring of Fire. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang rentan akan terjadinya bencana BNPB 2019. Risiko terhadap potensi bencana dimiliki oleh semua pihak, mulai dari anak, remaja, hingga dewasa. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan kesiapsiagaan oleh semua pihak, baik itu instansi terkait kebencanaan maupun masyarakat. Solihkah et al. 2020. Penanggulangan bencana mulai dilakukan sebelum terjadinya bencana melalui kegiatan peningkatan kesiapsiagaan saat bencana dengan kegiatan tanggap darurat, dan setelah terjadi bencana dengan kegiatan rehabilitasi. Upaya penanggulangan risiko bencana ini lebih efektif dilakukan saat tahap sebelum bencana terjadi. Hardy et al. 2020. Peningkatan kesiapsiagaan bencana dapat memperkecil risiko terjadi korban melalui kesiapsiagaan terhadap bencana dapat meningkatkan kemampuan individu dalam mengatasi permasalahan yang dialami. B. Tujuan. Mahasiswa mampu memahami perawatan untuk populasi rentang pada manajemen keperawatan sebelum bencana, saat bencana, dan setelah bencana. Tinjauan pustaka. A. Manajemen keperawatan bencana pada fase sebelum bencana. Kesiapsiagaan bukan berarti hanya menyiapkan peralatan dan materi yang diperlukan, tetapi memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup agar dapat bertindak dengan baik ketika terjadi bencana. Persiapan terlebih dahulu sebelum bencana mampu memperkecil kerugian. Penting juga berbicara dengan anak tentang keselamatan dan mengikutsertakan mereka dalam perencanaan untuk suatu bencana. Anak harus mengetahui apa saja perlengkapan untuk mempertahankan hidup dan mengapa barang-barang itu diperlukan. Anak harus mengetahui bagaimana cara mengkonfirmasikan keselamatan keluarga mereka, di mana tempat penampungan atau lokasi evakuasi, dan bagaimana cara menghubungi anggota keluarga. Mereka harus mengetahui segala informasi terpenting tentang keluarganya seperti nama, alamat, nomor telepon keluarga, dan di mana harus bertemu dengan keadaan darurat. Sedangkan manajemen keperawatan bencana pada fase sebelum bencana, khususnya untuk orang yang dengan penyakit kronis, fase ini mencakup langkah-langkah yang dapat mengurangi risiko dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam manajemen keperawatan bencana pada fase sebelum bencana, terutama untuk orang dengan penyakit kronis. 1. Pendataan dan identifikasi pasien dengan penyakit kronis. Mengidentifikasi pasien yang membutuhkan perawatan khusus atau evakuasi lebih lanjut. 2. Edukasi dan kesadaran masyarakat. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang jenis-jenis penyakit kronis dan bagaimana bencana dapat mempengaruhi mereka. Kronis kepada masyarakat umum. 3. Perencanaan evakuasi dan pelayanan medis. Mengembangkan rencana evakuasi yang memperhitungkan kebutuhan medis dan mobilitas pasien dengan penyakit kronis. B. Manajemen keperawatan bencana pada fase saat bencana. Hal-hal yang seharusnya
prioritaskan segera setelah terjadi bencana adalah pengobatan darurat dan pertolongan pertama untuk menjamin kelangsungan hidup dan keselamatan. Peran perawat harus segera merespon dan menyediakan pengobatan dan psikoterapi di samping tindakan bedah, dan harus memperhatikan masalah kesehatan mental anak dan memastikan agar sebisa mungkin anak tidak dipisahkan dari orang tua. Perawat perlu mengkaji apakah air bersih, makanan sehat, fasilitas sanitasi dasar seperti toilet, pembuangan sampah, dan tempat tinggal yang aman sudah terjamin. Apabila salah satu dari kebutuhan dasar tersebut tidak tercukupi, maka baik kelangsungan hidup maupun pertumbuhan dan perkembangan kesehatan anak tidak dapat terjamin. Fase saat bencana dengan penyakit kronis, hal-hal yang harus diperhatikan saat dan sesudah bencana. 1. Pasien diabetes harus tetap menyimpan peralatan darurat bersama mereka. 2. Pemeriksaan kadar glukosa darah harus terus dicek seperti biasa dan disesuaikan. 3. Jumlah penggunaan insulin dan obat lain perlu diperhitungkan selama bencana alam atau kondisi darurat karena tingkat stres yang lebih tinggi dan perubahan aktivitas fisik. 4. Setiap perubahan penggunaan obat harus berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. 5. Setelah dibuka, botol insulin dapat disimpan pada suhu kamar 15-25 derajat hingga 28 hari. Insulin tidak boleh dibiarkan di bawah sinar matahari langsung. Insulin harus tetap terjaga pada suhu dingin. Jika membeku, jangan digunakan. 6. Kaki harus tetap dijaga tetap kering, alas kaki harus selalu dipakai. 7. Sering diperiksa apakah ada luka, memar, lecet, atau kuku kaki yang terinfeksi. C. Manajemen keperawatan bencana pada fase setelah bencana. Pada fase ini, sistem pertolongan yang terorganisasi mulai bubar dan dilaksanakan upaya untuk rekonstruksi kehidupan sehari-hari dan komunitas dalam keadaan yang menghadapi kehilangan fisik dan non-fisik yang disebabkan oleh bencana dan perubahan gaya hidup setelah drastis, namun kehidupan sehari-hari semakin pulih. Keluarga dan pengasuh sepertinya menjadi kurang memperhatikan anak mereka sebab mereka lebih dilibatkan membangun kembali hidup mereka sendiri dan pemecahan permasalahan pribadi mereka, terutama pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi ini. Penting bagi keluarga dan pengasuh untuk bercerita kepada anak bahwa mereka sedang berupaya secara positif sehingga dapat menjamin keselamatan dan keamanan keluarga dan mempertahankan kehidupan keluarga dengan tepat. Dengan mereka berbagi rasa dengan anak dan terus menunjukkan suatu model perilaku yang tepat, maka hal itu dapat menghilangkan kecemasan anak. Jika reaksi stres anak nampak berlanjut sampai 1 bulan atau lebih setelah bencana, keluarga dan pengasuh harus mencari bantuan dan spesialis kesehatan mental. Hal ini bukanlah satu tanda kegagalan, ini merupakan sebuah cara untuk menghindari permasalahan yang lebih serius. Ini merupakan sebuah cara untuk menghindari permasalahan yang lebih serius, maka dapat melakukan 1. Memperhatikan kebutuhan para korban bencana alam, terkhusus anak usia dini tentu membutuhkan perhatian. Kita perlu membantu anak agar tidak merasa sendiri. Pastikan anak sudah mendapatkan kebutuhan dasarnya seperti makan, pakaian, tempat istirahat yang nyaman, serta mainan dan teman bermain. 2. Menjadi pendengar yang baik. Setelah mengalami peristiwa buruk, anak mungkin ingin membagikan apa yang ada di pikirannya, maka harus mendengarkan setiap ucapan anak. Meski begitu, jangan paksa anak untuk bercerita, sebab bisa jadi ia masih trauma dengan kejadian yang dialami. Cukup tanyakan apakah ia memiliki sesuatu untuk diceritakan. 3. Memberikan rasa aman. Kejadian traumatis membuat anak khawatir dan merasa tidak aman.
Anak perlu didampingi dan dihibur agar bisa melupakan kejadian buruk yang dialaminya, maka terus berada di dekat anak agar ia lebih tenang. 4. Membantu agar terhubung dengan dukungan sosial. Dukungan dari orang terdekat sangat penting bagi korban bencana alam. Pasca bencana, pastikan korban, terutama anak, agar terhubung dengan orang yang dikenali seperti teman sebaya atau keluarga. Penutup. Kesimpulan, meningkatnya kejadian bencana di seluruh Indonesia membuat negara untuk siap menghadapi hal yang tidak terduga, termasuk bencana alam. Meskipun banyak disiplin ilmu yang diperlukan untuk mendukung manajemen bencana, perawat dianggap sebagai salah satu profesi kesehatan yang harus disiapkan untuk menghadapi dan menangani bencana alam. Di samping itu, perawat perlu mempersiapkan diri dengan memiliki pengetahuan dasar serta keterampilan untuk menghadapi bencana. Dengan demikian, perawat bertanggung jawab untuk mencapai peran dan kompetensi mereka dalam semua tahap bencana, terutama pada fase respon atau tanggap darurat yang meliputi peringatan, mobilisasi, dan evakuasi adalah tanggung jawab pertama yang dicapai. Saran, diharapkan institusi pelayanan kesehatan seperti puskesmas dapat memberikan informasi dan edukasi secara berkala dengan melakukan mengenai kesiapsiagaan bencana di daerah rawan bencana. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.